Assalamualaikum anak-anak Ibnu Hayyan semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah ya, amin. Kali ini bersama Ustaz Arum, kita akan belajar menentukan ide pokok dari gambar. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita ucap basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah siap? Mari kita mulai. Gambar atau gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Nah, adapun ragam gambar ilustrasi antara lain ada cergam atau cerita bergambar, kemudian komik, pamflet, cover, kartun, ataupun karikatur. Nah, untuk gambar yang akan kita pelajari kali ini adalah komik. Kalian pasti pernah membaca komik, iya kan? Nah, apa itu komik? Komik adalah cerita bergambar yang bersifat lucu dan umumnya mudah dicerna dengan paduan kata-kata. Cerita dalam komik disajikan dalam adegan beberapa gambar yang disusun secara berurutan. Fungsi kata-kata dalam komik adalah untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Kata-kata tersebut biasanya disajikan dalam balon-balon kata. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh balon-balon kata. Balon-balon kata tersebut dapat berupa narasi, percakapan, atau perasaan tokoh. Selain mempunyai balon-balon kata, komik juga mempunyai ciri-ciri yang lain. Apa itu ciri-ciri komik? Yang pertama adalah cerita. Komik dibuat untuk menyampaikan cerita, pesan dan informasi disampaikan dengan menggunakan teks dan gambar. Berikutnya, komik harus proporsional. Teks dan gambar membuat pembaca seakan-akan terlibat secara langsung ke dalam cerita. Kemudian, komik menggunakan bahasa percakapan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari yang mudah dipahami. Komik biasanya bersifat kepahlawanan. Umumnya, isi cerita komik cenderung membuat pembaca mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. Kemudian penggambaran watak secara sederhana agar pembaca mudah menangkap pesan yang disampaikan dalam cerita. Komik juga biasanya mengandung humor untuk menghibur pembacanya. Nah, pernah kalian membuat komik? Kalau tadi membaca pasti sudah pernah. Sedangkan untuk membuat, pernah? Tahukah kalian bagaimana cara membuat komik? Nah, berikut ini adalah langkah-langkah membuat komik. Kalau kalian belum pernah, ini adalah langkah-langkahnya ya. Yang pertama, menentukan tema, ide, alur cerita. Selanjutnya, setelah kalian menentukan tema, ceritanya bagaimana, kemudian langkah selanjutnya adalah membuat sketsa atau sketching, yaitu menuangkan ide cerita dalam media gambar secara garis besar. Kemudian selanjutnya adalah memberi tinta atau inking, yaitu penegasan garis sketsa menggunakan tinta. Setelah diberi tinta, langkah selanjutnya adalah memberi warna atau coloring,
yaitu pemberian warna pada gambar yang dilakukan dengan dua tampilan, hitam putih atau banyak warna. Jadi ada beberapa komik yang warnanya hanya hitam putih dan juga ada komik yang berwarna banyak. Berwarna-warni maksudnya ya. Selanjutnya adalah membuat teks atau lettering. Membuat teks pada komik yang ditulis dalam bentuk balon kata di dekat gambar tokoh. Nah, kalian juga bisa melihat ilustrasinya pada buku pena kalian halaman 71. Nah, setelah kita mengetahui tentang komik, mari kita pelajari bagaimana cara menentukan ide pokok dalam gambar, khususnya komik. Nah, bagaimana cara menentukan ide pokok dalam komik? Yang pertama, baca keseluruhan komik. Yang selanjutnya, pahami pembahasan yang dibicarakan tokoh. Di dalam komik itu kan pasti ada tokoh yang sedang berbicara di dalam balon-balon kata tadi. Nah, itu dipahami pembahasannya mengenai apa. Setelah itu, perhatikan tokoh dan situasi dalam cerita. Kemudian, temukan topik pembicaraan. Selanjutnya, temukan ide pokoknya. Di dalam topik pembicaraan itu pasti ada ide pokoknya. Setelah kalian tahu tadi bagaimana caranya, kita coba cari ide pokok pada komik berikut. Nah, komik ini ada seorang anak laki-laki ya melihat burger. Wah, ada burger. Kemudian dia bilang, terlihat sangat enak sekali. Ada yang mengingatkan, stop. Dia mau makan ya di sini. Stop. Baca basmalah dulu dong. Ada orang yang mengatakan seperti itu. Kemudian dia teringat, hehe, iya maaf. Nah, apa ide pokoknya? Yap, seorang anak lupa membaca basmalah sebelum makan. Nah, komik sebagai karya seni bisa digunakan sebagai sarana dakwah, yaitu menyebarkan ajaran Islam. Kalian bisa membuat komik Islami yang memuat ajakan untuk berbuat baik, bersikap jujur, disiplin, atau ajakan kebaikan yang lainnya. Dengan kata lain, komik bisa digunakan sebagai sarana berdakwah kepada pembaca. Tadi seperti contoh komik sebelumnya tadi ya, ada anak yang lupa membaca basmalah, kemudian ada hadis di bawahnya seperti itu. Itu adalah contoh komik sebagai sarana berdakwah. Selanjutnya adalah tantangan untuk kalian. Kalian suka baca komik bukan? Nah, tantangan kali ini kalian baca dua komik berikut. Setelah ini ada dua komik, kemudian tentukan ide pokok dari masing-masing komik tersebut. Hanya dua saja komiknya ya, komik yang seperti tadi sebelumnya. Mana komiknya? Komik yang pertama. Nah, ini untuk komik yang pertama. Apa ide pokoknya? Oke, sudah. Komik yang kedua.
Oke, sudah ditulis di buku tugas kalian ya. Nah, itu tadi pembelajaran kita mengenai komik dan bagaimana cara mencari ide pokok pada komik. Bagi kalian yang suka menggambar, bisa meluangkan waktu kalian untuk membuat komik yang mengajak untuk kebaikan seperti tadi. Nah, di akhir pembelajaran hari ini, mari kita ucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekian dari Ustazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.